Halo Sobat Arsip, kembali lagi dengan Ngulik, Ngobrol Literasi dan Kearsipan. Saya Sekar Ayu yang akan menemani pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mohon gue perkenalkan diri dulu, Bu. Terima kasih Mbak Sekar. Halo sahabat Arsip. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Retno Triwati Widyastuti atau saya biasa dipanggil dengan Ibu Endang. Saya adalah arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir hari ini, Bu Endang. Pada hari ini kita Bu akan menjelajah tentang layanan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pasti teman-teman juga pada penasaran nih hari ini bakal seperti apa. Langsung saja ya Bu. Mungkin ini banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya apa aja Bu layanan yang ada di Dinas Arpus ini. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Kita kalau belajar atau berbicara tentang layanan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu ada 3, yaitu layanan penelusuran arsip, layanan konsultasi kearsipan, layanan kunjungan atau wisata arsip. Jadi perlu dicatat Sobat Arsip, kita ada 3 layanan kearsipan tersebut. Nah, ini kan ada beberapa jenis ya Bu layanannya. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan satu-satu mulai dari layanan yang konsultasi kearsipan dulu? Ya, terima kasih. Ini Sobat Arsip. Yang pertama tadi adalah layanan konsultasi kearsipan. Di sini kita akan memberikan layanan apabila ada kendala dari masyarakat atau instansi mengenai pengelolaan kearsipan. Nah, ini Sobat Arsip ini bisa datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah atau bisa melalui layanan online kami untuk konsultasi kearsipan. Di sini kita membuka layanan secara online melalui 089 539 255 2333. Saya ulang 089 539 255 2333. Nah, ini silahkan nanti kalau ada Sobat Arsip mengalami kendala akan melaksanakan konsultasi tentang kearsipan bisa melalui nomor tersebut. Wah, jadi lengkap ya Bu, layanannya bisa datang langsung dan bisa lewat WA ya Bu. Kemudian tadi ada juga layanan penelusuran arsip. Itu seperti apa Bu Endang? Ya, layanan penelusuran arsip itu adalah layanan arsip statis yang sudah siap kita layankan, kita sajikan kepada pengguna. Pengguna arsip di sini bisa pelajar, mahasiswa, umum, atau peneliti atau penulis. Nah, ini yang biasa melakukan penelusuran arsip di tempat kita. Nah, ini ada beberapa arsip yang bisa dilayankan di tempat kita sebanyak 186 provenance atau pencipta arsip. Ini ada dari perangkat daerah, dari BUMD, kemudian dari ormas seperti di sini ormasnya ada seperti PKK, PWNU, PB Muhammadiyah, kemudian ada dari GP Ansor, kemudian ada kanwil-kanwil yang dulu terlikuidasi atau bubar. Nah, itu kemudian ada dari PP7, ada dari perusahaan swasta seperti perusahaan Otobis Esto yang ada di Salatiga, kemudian ada perusahaan rokok Niti Semito yang ada di Kudus. Nah, ini silahkan nanti Sobat Arsip apabila akan melakukan penelitian atau penelusuran arsip bisa datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, atau Sobat Arsip bisa mengaksesnya melalui siartis.jatengprof.go.id. Nah, itu Mbak Sekar tentang penelusuran arsip. Jadi yang datang ke Dinas Arpus itu macam-macam ya Bu? Iya. Biasanya siapa aja sih Bu yang datang penelusuran ke sini? Ya, itu tadi ada mahasiswa yang melakukan tugas akhir atau skripsi, kemudian ada penulis atau masyarakat umum ya, biasanya penulis, peneliti seperti itu. Dan ada masyarakat yang memang pengen belajar tentang arsip. Mereka itu pengen tahu arsip yang dilayankan di tempat kita itu apa saja. Nah, ini yang menariknya di tempat kita seperti itu. Kemudian saya tadi juga Bu Endang menyebutkan ada layanan wisata arsip nih Bu. Kayaknya itu sangat menarik sekali. Itu apa ya Bu?
Ya, kalau kita berbicara wisata arsip, kita itu pengennya arsip itu tidak hanya disimpan, tetapi arsip itu bisa mengedukasi untuk masyarakat. Jadi fungsi arsip di sini bisa sebagai belajar sejarah, bisa belajar tentang kearsipan. Karena kalau kita berbicara tentang kearsipan ini tidak lepas dari sejarah masa lalu. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui tentang wisata arsip. Kemudian untuk wisata arsip ini apa toh yang bisa dilakukan oleh pengunjung atau nanti biasanya yang melakukan wisata arsip itu tidak hanya pelajar, mahasiswa atau instansi Mbak Sekar, karena di sini kita belajar arsip itu sejak dini. Dari dulu pernah ada dari TK, kemudian SD, SMP. Nah, ini yang terakhir itu banyaknya adalah siswa SMA, SMK, dan mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini mereka kita ajak untuk belajar tentang kearsipan atau menelusuri sejarah seperti itu dengan beberapa field trip yang kita tawarkan. Nah, field tripnya itu nanti kita melihat objek-objek wisata arsipnya. Yang pertama adalah kita nanti melihat ke office theater. Kita punya ruang office theater untuk melihat film-film dokumenter yang telah kita buat. Kita ada 21 film dokumenter yang sudah kita buat. Ya, contohnya. Sekali ya, Bu. 21. Iya. Iya, 21 ini yang sudah kita buat. Nah, ini kan yang kita buat itu juga sumbernya dari arsip kita. Nah, meskipun ada sumber-sumbernya yang dari para stakeholder untuk melengkapi film dokumenter tersebut. Contohnya film dokumenternya adalah Gubernur dari Masa ke Masa, sejarah kereta api di Jawa Tengah, kemudian sejarah pabrik gula di Jawa Tengah, kemudian sejarah kopi di Jawa Tengah, sejarah tembakau di Jawa Tengah, kemudian ada beberapa tokoh, atau pahlawan yang kita buat seperti W.R. Supratman, kemudian Gatot Subroto, kemudian yang terakhir kita membuatnya adalah tentang Profesor Dr. Suharto. Ini film dokumenter yang bisa dilihat di office theater. Kemudian field trip berikutnya kita akan melihat ke ruang pameran arsip di sini. Nah, di sini nanti para pengunjung bisa melihat koleksi arsip yang ada di tempat kita. Ada arsip tekstual, kemudian ada arsip foto-foto yang kita pajang di ruang pameran sesuai dengan temanya, seperti contohnya tema tentang pendidikan, kemudian ada tema tentang bencana Gunung Merapi, kemudian tema tentang pemerintahan, dan masih banyak lagi. Nanti kalau seperti itu kan bisa datanglah mereka ke sini. Setelah ruang pameran kita akan melihat ke ruang visualisasi sistem kearsipan. Di sini ada visualisasi tentang sistem kearsipan yang pernah berlaku di Indonesia. Ini ada sistem kearsipan pola baru yang biasa digunakan di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian ada sistem kearsipan takah atau tata naskah yang digunakan di lingkungan ABRI. Kemudian ada sistem visualisasi kearsipan tentang sistem ABING atau registratur yang dulu pernah digunakan di lingkungan PJKA atau sekarang itu PT KAI. Nah, kemudian setelah di ruang visualisasi sistem kearsipan kita ke menuju ke ruang restorasi arsip atau preservasi arsip. Di sini pengunjung bisa melihat bagaimana perawatan arsip, karena kan arsip-arsip yang di tempat kita itu tahunnya ada yang lama, 1800-an seperti itu. Kalau kita tidak rawat, kita preservasi, nanti tambah rusak. Sehingga di sini kita melihat ruang preservasi arsip, bagaimana merawat arsip, bagaimana mengalihmediakan arsip-arsip yang rusak tersebut ke bentuk digital lainnya, seperti dari tekstual ke bentuk
digital yang dalam hal ini disimpan dengan atau CD atau DVD seperti itu. Kemudian setelah ke ruang preservasi arsip, kita akan menuju ke objek lainnya, yaitu ruang penyimpanan arsip. Di sini adalah ruang penyimpanan arsip non tekstual atau cold storage. Di sini ada disimpan arsip film, kemudian CD, kemudian rekaman suara, kemudian ada compact disc. Nah, ini adalah non tekstual ini karena menyesuaikan dengan suhu dan kelembaban yang rendah daripada di arsip yang bentuknya kertas. Kalau sudah di cold storage, kita menuju ke depot arsip lantai 2. Nah, ini tempat menyimpan arsip tekstual, bentuknya adalah foto dan tekstual. Ini di sana para pengunjung bisa belajar apa toh yang disimpan di tempat kita. Nah, ini kalau tidak ada wisata arsip atau pengunjung itu pengunjung itu tidak diperkenankan masuk ke depot arsip, karena depot arsip itu adalah close area ya untuk orang di luar kita. Tapi pada saat ada kunjungan itu bisa melaksanakan kunjungan wisata arsip dengan didampingi oleh petugas. Itu untuk wisata arsipnya Mbak Sekar, dan perlu dicatat Mbak Sekar dan sobat arsip bahwa untuk wisata arsip itu gratis, tidak ada biaya. Nah, itu. Gitu. Ya. Jadi lengkap sekali ya Bu, di sini ada wisata arsip, ada layanan konsultasi, ada penelusuran. Nah, kalau untuk penelusuran sendiri Bu, kan banyak nih kalau misalnya contoh mahasiswa yang melakukan penelitian, itu kan misal, wah Bu ini sangat menarik sekali dan sangat berhubungan dengan penelitian saya. Kalau misalnya mereka mau menghendaki arsip tersebut, itu ada prosedur-prosedurnya nggak Bu? Seperti misal penggandaan kah, atau misal bagaimana Bu? Ya, yang perlu diketahui oleh sobat arsip atau pengguna arsip itu boleh untuk para pengguna itu mengcopy atau menggandakan arsip. Tetapi dalam hal ini yang perlu dicatat Mbak Sekar, itu tidak boleh difotokopi di luar atau difoto seperti itu, tetapi harus difotokopi di dalam kantor kita, atau kalau menghendaki scan atau digandakan itu juga oleh dinas kita, karena kita ada biaya, kita ada peraturan gubernur nomor 35 tahun 2024 tentang retribusi. Di sini diatur untuk retribusinya itu untuk fotokopi baik mahasiswa maupun umum. Untuk mahasiswa itu fotokopi per lembarnya untuk A4 ya, itu adalah 1.000, kalau masyarakat umum adalah 2.000. Kemudian ada biaya scan, itu nanti untuk mahasiswa adalah 20.000 dan untuk masyarakat umum itu adalah 25.000. Nah, ini dilakukan di kantor kita. Kenapa harus dilakukan di kantor kita? Itu kita dilarang fotokopi di luar. Nanti satu keamanan arsip tersebut, keselamatannya, sehingga kita harus mempunyai tempat untuk fotokopi sendiri seperti itu, sehingga nanti arsip itu juga aman dan tetap terpelihara. Itu. Terjangkau ya Bu? Menurut saya harganya. Kemudian untuk yang wisata arsip Bu, ini kan wisata arsip itu berarti bisa untuk umum ya Bu? Ya, bisa umum, asalkan ini. Jadi nanti sobat arsip kalau mau wisata arsip itu bisa melakukan dengan menulis surat akan melaksanakan wisata arsip ke tempat kita. Jadi kita harapkan wisata arsipnya nanti ya bisa berkelompok, jangan sendiri-sendiri, karena dalam hal ini kita kapasitas untuk office itu kan maksimal 50 seperti itu, minimal 10 seperti itu untuk wisata arsip, sehingga nanti kelompok seperti itu bisa menulis surat, umpama nanti lebih dari 50, umpama 100, bisa, enggak apa-apa, nanti kita bagi per kelompok seperti itu. Nah, ini satu hari kita melayani dua rombongan, maksudnya dalam hal ini
rombongan yang pertama umpama ya nanti jam 9 sampai jam 11, kemudian rombongan yang kedua adalah jam 1 sampai jam 3. Dua sesi berarti Dua ya, Bu? sesi, Satu hari. iya, Oh, maksudnya, iya. Nah, ini kita harapkan Sobat Arsip lebih mengenal tentang arsip. Ayo datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui apa toh arsip-arsip yang ada di tempat kita, seperti itu. Jangan sampai arsip diri kita sendiri tidak terpelihara. Nah, ini arsip-arsip sebagai aset milik negara itu juga kita selamatkan. Itu Mbak Sekar. itu luar biasa penjelasannya. Semoga penjelasan Bu Endang tersebut bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa arsip bukan hanya sekedar kertas, tapi jejak penting dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Bu Endang atas Sama-sama. sharingnya hari ini. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Jaga arsip, jaga cerita hidup kita. Saya Sekar pamit. Salam Salam arsip. arsip.